Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah minggu yang kedua di pagi hari ini. Atas nama BP Majelis Jemaat Mesias mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah Zoom di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk menghadap hadirat Allah. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4 ayatnya yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan Pada pagi hari ini kita dituntun dengan nats pembimbing dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memasuki pembacaan hukum Allah. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita bertindak tidak sesuai dengan hukum Allah. Malah kita lebih suka melakukan hal-hal menurut kehendak hati kita sendiri. Sebab itu mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat untuk berdiri.
Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Kami kurang bahkan lalai melaksanakan perintah Tuhan, walaupun kami selalu mendengar berita firman-Mu. Kami cepat menilai orang lain, tetapi lupa mengontrol diri kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa karena dosa dan kesalahan, kami terpisah dari Tuhan. Syukur Tuhan selalu mengasihi kami. Karena itu kami mohon, ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami. Amin. Kita menerima pengampunan dosa dan mendengar kembali berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur sekaligus dalam kesiapan hati, pikiran, dan hidup kita untuk membaca dan memahami bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tunduk berdoa. Kepujian sembah kami kepadamu, ya Allah, sumber kuat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah lekang. Pujian kami bagimu Tuhan, manakala pada pagi hari ini kami boleh menikmati minggu yang kedua di bulan Juli di tahun rahmat-Mu, di sementara kami nikmati. Kami mengucap syukur kalau kami semua boleh mengambil bagian dalam persekutuan indah sebagai panggilan ilahi dalam persekutuan yang membangun tubuh Kristus. Karena itu kami datang kepada Bapa, mengucap syukur dan memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu, sehingga manakala sebentar kami membaca bagian kebenaran firman-Mu, hanya ada tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, menaungi dan menerangi hati pikiran kami semua, baik hamba pelayan Tuhan dan kami semua, sehingga kami dapat menghayati, memaknai, dan mengerti
Kehidupan kami yang sementara kami jalani yang disoroti dengan kebenaran firman-Mu yang menerangi perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4, seluruh perikop, tapi kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan ke nomor rekening yang tercantum di layar, atau Bapak Ibu jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui bendahara jemaat. Sambil menyiapkan persembahan, mari kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2, bila topang keras melanda hidupmu. Bila putus asa dalam diri
Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Setelah doa persembahan, jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau sudah mampukan kami untuk memberikan ucapan syukur kami berupa persembahan. Apa yang kami beri Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Biarlah kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami semua yang sudah memberikan dengan sukacita Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati. Bahkan berkat yang masih tersisa di dalam rumah tangga kami masing-masing, biarlah kami pakai menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita memahami bagian firman, tapi hari ini mengawali kebenaran firman ini, saya mengucapkan terima kasih untuk tim yang boleh berkarya, memberi hati, memberi diri untuk kita mengawali ibadah Jemaat Mesia secara virtual hari ini. Pujian sembah hanya bagi Tuhan yang memanggil kita semua dalam panggilan ilahi untuk membangun tubuh Kristus. Panggilan Allah di dalam satu persekutuan orang percaya. Karena itu kita semua sebagai jemaat Gemis Mesias mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan mengutuhkan kita pada pagi hari ini di dalam dan melalui ibadah secara virtual. Ibadah pertama secara virtual pada hari ini di minggu yang kedua ini. Terpujilah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebagai persekutuan gereja, kita terus menyadari bahwa kita berada di tengah-tengah masa yang sulit. Masa pandemi COVID-19, di tengah-tengah masa ini kita mau menghayati bahwa masa ini adalah pemurnian sebuah persekutuan orang percaya, persekutuan gereja. Mengapa? Sebab melalui pembatasan yang terjadi di beberapa aspek, termasuk pembatasan di mana kita tidak bisa beribadah di gedung gereja dalam satu persekutuan, mau tidak mau, tapi harus kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan
tidak bisa lagi berkumpul bersama sebagaimana sebelumnya dalam satu persekutuan ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dengan tidak berkumpul maka kita tidak bersekutu lagi atau kita tidak sedang bergereja? Saudaraku, berada di tempat yang sama dan melakukan aktivitas yang sama, tetapi sejatinya tidak sedang hidup dalam kebersamaan atau persekutuan itu bukan sebuah persekutuan yang benar. Apa artinya kalau ada dalam satu tempat tetapi tidak bersekutu di dalam satu roh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini bacaan dari Efesus 4 merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus agar mereka menunjukkan sebuah persekutuan yang harus kokoh kuat. Di tengah semua perbedaan yang memisahkan antara mereka. Sebab jemaat Efesus adalah jemaat yang besar. Ketika kita memperhatikan ayat-ayat sesudah dari pembacaan kita tadi, ayat 10, ayat 7 sampai ayat 10, maka di sana terlihat jemaat yang besar yang diberkati Tuhan dengan berbagai karunia untuk melayani. Serta jemaat yang majemuk, yang terdiri dari Kristen Yahudi yang sangat taat kepada Taurat dan berbeda dengan Kristen non-Yahudi yang tidak hidup dalam Taurat. Di pasal sebelumnya kita dapat melihat itu di pasal 2. Nah, dalam segala perbedaan yang memisahkan hidup jemaat inilah Rasul Paulus memberikan nasihat. Ada 3 hakikat gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus yang harus dibangun. Yang pada pagi hari ini kita pahami supaya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat tertolong untuk tetap kuat hidup dalam persekutuan sekalipun di tengah-tengah pembatasan-pembatasan yang ada, yang kita alami. Hal pertama kita memperhatikan di ayat yang pertama, panggilan gereja. Nasihat untuk menyadari bahwa gereja ada karena panggilan Allah untuk membangun satu persekutuan tubuh Kristus yang kokoh kuat. Panggilan atau bahasa aslinya klesis dari kata kerja dipanggil muncul bersamaan di ayat 1, diulangi di ayat yang keempat. Kata panggilan di sini bukan hal yang biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Panggilan ini berkaitan dengan kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Ketika kita memperhatikan di ayat yang ke-18. Nah, penyatuan segala sesuatu dalam Kristus, baik gereja maupun seluruh ciptaan Allah, jemaat dinasihati untuk hidup, berjalan, berpadanan dengan panggilan ilahi itu. Artinya Kristus, Tuhan, memanggil orang percaya dalam kemuliaan dan dengan kata lain gaya hidup kita. Merupakan sebuah respon kita terhadap karya Allah dalam sebuah panggilan hidup dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Nah, pertanyaan dalam hidup kita pada pagi hari ini, seperti apa wujud dari panggilan itu yang kita pahami? Nah, itulah hal yang kedua yang boleh kita perhatikan. Panggilan atau wujud panggilan itu di ayat 2 sampai ayat yang ketiga.
dalam konteks ini Paulus menyoroti aspek persekutuan di dalam jemaat. Tentang bagaimana setiap jemaat harus berinteraksi satu dengan yang lain walaupun mereka berbeda dari berbagai sisi. Nah, ada 4 hal, yaitu pertama yang dilihat dari wujud panggilan ini adalah hidup dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ini sangat jelas di ayat 2a. Kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara dikaitkan dengan kerendahan hati. Maka ini tergambar jelas dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat Matius 11 ayat 29. Kerendahan hati harus dibarengi dengan kelemah lembutan. Bandingkan itu dengan Matius 5 ayat yang kelima. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, maka yang terjadi adalah sebuah kesombongan yang terselubung. Hal yang kedua dari wujud panggilan ini, hidup dalam kesabaran. Makrotimia, bahasa aslinya. Artinya, bersabar terhadap sikap orang lain kepada mereka yang bersalah terhadap kita. Ketika kita membandingkan di Matius 18 ayat 15. Hal yang lain yang ketiga yang boleh kita perhatikan, hidup menanggung orang lain. Alkitab terjemahan lain dikatakan saling membantu dari kata anekomenia yang seringkali muncul dalam konteks bersabar terhadap kesalahan atau kebodohan orang lain. Kita melihat itu di 1 Korintus pasal 4 ayat 12. Di tempat yang lain Rasul Paulus berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Di Korintus 3 ayat 13. Ini kita bisa lakukan kalau kita memiliki kasih Allah yang besar. Tidak peduli seberapa besar kesalahan orang lain. Bagaimana kita dapat, Bapak Ibu Saudara, untuk memiliki kasih yang besar itu dalam hidup kita. Ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus. Amin. Nah, bagian yang lain kita boleh perhatikan, hidup berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kata berusaha spaudazo, bukan asal-asalan berusaha. Tetapi dengan sungguh-sungguh, ketika Rasul Paulus berbicara itu di jemaat Galatia 2 ayat 10. Hasrat, sebuah keinginan yang besar, yang terdorong dalam hidup kita, di hati kita, melalui kehidupan kita, ada upaya. Sebab tugas kita untuk memelihara. Semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah mempersatukan kita di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dasar panggilan gereja. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, jika kita menyimak di sana, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 7 kata benda yang dimulai dengan kata sifat. Satu-satu yaitu tubuh, roh, pengharapan, Tuhan, iman, baptisan, dan bapa. Jika diamati, dimengerti secara sungguh-sungguh,
maka struktur bagian ini bersifat trinitarian atau yang kita pahami sehari-hari dengan kata Tritunggal. Roh, yaitu Roh Kudus, Tuhan, Yesus Kristus, dan Allah adalah Bapa. Itu artinya dasar panggilan kita bukan agenda manusia, bukan hebatnya kita. Dasar panggilan kita bukan perorangan. Dasar panggilan gereja bukan mandat sidang, bukan instansi lembaga keagamaan. Tetapi dasar panggilan gereja, kita bersekutu adalah Allah Tritunggal, yang adalah 3 pribadi dalam satu hakikat yang sama. Persekutuan kekal Allah Tritunggal menjadi dasar panggilan gereja untuk membangun tubuh Kristus secara kokoh dan kuat di sepanjang abad, untuk mewujudkan kasih dan dalam segala hal. Itulah sebabnya setiap pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu Saudaraku, selalu ada ajakan bersama gereja Tuhan di segala tempat di sepanjang abad yang mewujudkan nilai persekutuan kita. Gereja bukan terletak pada lokasinya, gereja tidak terletak pada waktunya, gereja tidak terletak pada tata cara seremonialnya. Akan tetapi gereja terletak pada pengakuan bahwa Allah Tritunggal yang satu, yang memanggil kita hidup dalam persekutuan yang kokoh kuat, yang terus terbangun dan terpelihara. Karena itu, gereja bukan terbatas pada kumpulan, tetapi sebuah persekutuan yang dipanggil dalam kemuliaan Kristus, hidup dalam kasih Kristus yang dinyatakan kepada sesama atau orang lain, dimulai dari kehidupan pribadi, dimulai dari kehidupan bersama dalam keluarga rumah tangga, dan itu akan terwujud di tengah-tengah kehidupan bagi sesama dalam satu persekutuan yang terhadirkan pula dalam hidup bermasyarakat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Allah Tritunggal ini terus kita hayati di tengah hidup dalam pemanggilan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu menunggu ada tempat yang sama baru kita bergereja, baru kita bersekutu. Sekalipun di tempat yang berbeda, di rumah tangga kita masing-masing untuk sementara ini. Biarlah kiranya kita menghayati panggilan ini, mewujudkan dan dasar panggilan kita, maka kita akan dan terus bersekutu di dalam sukacita iman, di dalam damai sejahtera melimpah dalam hidup kita dari Tuhan yang memanggil kita pada persekutuan dalam situasi sesulit apapun, tidak akan menggoncangkan persekutuan iman kita yang selalu karib dengan Tuhan dan selalu terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Maukah kita terus hidup dalam panggilan ilahi Allah ini? Renungkanlah ini dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat dan panggilan Tuhan, serta mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dalam kesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Kami jemput jemaat untuk berdiri. Biarlah dengan mulut dan hati kita mengaku demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata. Amin, rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari tundukkan kepala, angkat mata iman kita hanya kepada Tuhan untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam pengasihan-Mu ya Allah, kami tertunduk. Tapi mata iman kami menengadah kepada Tuhan, mencari wajah-Mu. Menaikkan limpah syukur, terima kasih untuk kemurahan dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah secara virtual di Jemaat Gemis Mesias. Sungguh kami mengagungkan kebesaran kasih setia Tuhan yang selalu mengarahkan dan menghentar setiap hati yang tulus bagi anak-anak-Mu, yang mempersiapkan semua ini boleh terjadi dan terwujud. Semua berpulang menjadi puji sembah hanya kepada Kristus, sumber kuat kami dan sumber damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa di surga, manakala kami boleh menghayati bagian dari kebenaran firman. Biarlah kami semua terus dipanggil dalam satu persekutuan yang membangun tubuh Kristus secara baik. Di tengah-tengah persekutuan yang kokoh kuat di hadapan hadirat Tuhan. Karena kami menghayati panggilan ilahi dalam hidup kami, di masing-masing kami, dan di tengah-tengah persekutuan orang percaya sebagai gereja Tuhan. Kami menghayati kami dibatasi dengan berbagai hal, karena situasi dan kondisi kehidupan kami yang ada di Indonesia ini, karena COVID-19. Tapi kami mempercayai Bapa di surga, pembatasan itu tidak membatasi persekutuan iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak membatasi karya agung Allah yang mulia, yang terus menghentar kami, mengikat kami dengan kasih sayang-Mu, yang merangkul kami pada persekutuan yang terus bersaksi, yang terus melayani, yang terus menjadi bagian dari kehidupan dalam panggilan kami, untuk kami ada di dalam persekutuan yang baik. Sehingga setiap perbedaan ini atau pembatasan ini memampukan kami terus ada sujud di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan selalu di tengah-tengah persekutuan kami. Karena itu utuhkan hati, pikiran, dan hidup kami selaku jemaat-Mu. Baik itu para hamba pelayan Tuhan, penatua, diaken, majelis jemaat secara utuh, dan dalam penggembalaan oleh Tuhan Gembala Agung. Kami terus diutuhkan dalam satu persekutuan di dalam kami berjumpa dengan Tuhan, yang lebih dulu menjumpai kami dalam setiap pemanggilan hidup kami. Terima kasih untuk sukacita ilahi yang Tuhan telah curahkan dalam hidup kami, dan biarlah sukacita bagi anak-anak-Mu, bagian jemaat yang boleh menerima pertambahan umur. Di minggu ini Tuhan memberkati mereka, baik secara pribadi maupun hidup rumah tangga, yang dilayarkan bersama Tuhan, yang dirajut, direnda bersama Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh menghayati kebaikan dan kasih-Mu di tengah apapun yang dialami. Sukacita dari Tuhan tidak pernah pudar dalam hidup orang beriman. Terima kasih banyak Bapa. Ketika kami bersukacita karena semua kasih setia Tuhan yang merangkul kehidupan orang percaya di tengah syukur mereka, kami pun ada dalam pergumulan,
bersama dengan mereka, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sakit. Baik itu di rumah sakit maupun di rumah tangga mereka. Tuhan menopang, menolong Bapak Hanok Petipuluhu. Tuhan menopang dan menolong Ibu Linda Lioto Hekalamu bersama Oma Agustin. Tuhan menopang dan menolong Bapak Edison dan Ibu Ani Kebaikan Polo. Tuhan pimpin mereka, hidup mereka di tengah apapun yang mereka alami, kesakitan apapun. Biarlah tangan Tuhan yang kuat, yang merangkul mereka, dan bilur-Mu yang menyembuhkan adalah janji Tuhan. Kiranya mereka tetap teguh di dalam iman pengharapan kepadamu Tuhan Tabib Samawi. Sehingga dengan kekuatan iman itu memampukan mereka kuat dan memberi mereka semangat baru untuk melihat karya besar Allah, perlindungan besar Allah, dan meyakini selalu bahwa Tuhanlah satu-satunya tabib yang menyembuhkan mereka, yang mengulurkan tangan-Mu lewat semua, yang diberkati para medis dan semua sarana pengobatan dan pemulihan. Kasih kemurahan Tuhan menaungi keluarga mereka dan kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan pergumulan jemaat dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dalam karya-karya hidup rumah tangga mereka. Mereka yang tidak bersama dipisahkan dengan istri, anak-anak, dan keluarga. Karena mereka bekerja di luar kota ataupun sebagai pelaut. Di sanalah pemeliharaan Tuhan. Di sanalah berkat-Mu diperintahkan, perlindungan Tuhan dan kesehatan prima. Engkau kurniakan di tengah hidup mereka, supaya hikmat ilahi terus berkarya penuh. Di tengah tugas tanggung jawab mereka torehkan yang terbaik. Dikembalikan menjadi pujian sembah bagi Tuhan yang telah memberkati. Dan berkat itu dibawa pulang di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Di tengah-tengah hidup rumah tangga bersama istri, anak-anak. Dan di dalam hidup persekutuan yang terus terbangun. Terima kasih banyak Bapa di sorga, pendampingan istri sebagai penolong yang sepadan dan yang baik. Tuhan tuntun pelihara kami semua, agar hidup kami berpadanan dan selaras dengan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap pemanggilan hidup sebagai rumah tangga, yang membangun kehidupan mendampingi suami dengan sebuah kesetiaan dan pelayanan yang tulus. Bagi anak-anak, bagi cucu, dan semua anak-anak kami, di tengah-tengah pertumbuhan hidup mereka dan semua lini pendidikan mereka, ada di dalam keberkatan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk para duda dan ibu janda, anak yatim piatu, Tuhan menopang, menolong, beri mereka kekuatan selalu, dan juga para lansia Tuhan memberkati. Beri mereka selalu semangat baru, untuk mereka tidak pernah merasa sendiri dan lemah, tetapi di tengah kelemahan tubuh sekalipun, batinnya mereka tidak pernah lemah. Karena ada Kristus yang bertakhta dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun dan memberkati, menguatkan kehidupan orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk gereja Masih Injil Sangit Laut Bersinode Resort dan jemaat-jemaat yang ada di Indonesia ini. Tuhan tuntun, pelihara, dan berkati kami semua sebagai hamba dan pelayan-pelayan-Mu. Beri kekuatan ekstra ya Bapa di sorga dalam menghadapi berbagai hal di tengah-tengah jemaat. Tapi kami percaya pengutusan Tuhan di tengah kelemahan apapun kuasa-Mu memenuhi hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh dalam perkenan Tuhanlah kami melayani dengan baik. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan disembah lewat setiap pelayanan orang percaya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa Republik Indonesia. Beri hikmat dari sorga. Beri kebijaksanaan yang penuh bagi pemerintah. Di dalam mereka mengantisipasi semua apa yang terjadi di bumi Indonesia ini. Secara khusus untuk menghadapi berbagai masalah di COVID-19 yang semakin mewabah. Tuhan kuatkan pemerintah kami, Tuhan beri mereka kemampuan, beri mereka kesehatan, agar sungguh-sungguh di tengah kebijaksanaan yang ada,
Hanya nama Tuhan dimuliakan dan semua berkaitan dengan para nakes dan dokter dalam kerjasama mereka untuk menangani semua orang yang terpapar di rumah sakit maupun di sementara isoman di rumah masing-masing. Tuhan berkati. Biarlah kiranya kami terus menghayati betapa Tuhan tetap baik dan setia. Walaupun di tengah-tengah kemelut bangsa ini, kami tahu Tuhan tetap ada. Menopang, dan ketika Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, biarlah kami mempercayai bahwa Tuhan masih turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan kasihi. Karena itu bangsa ini kami pertautkan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kami bermohon kepadamu. Kiranya Tuhan melelukan semua apa yang menjadi kendala di dalam kehidupan bangsa ini. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni juga bangsa ini. Pulihkan keadaan supaya lebih baik dari hari ini. Terpujilah Engkau Bapa yang menyembuhkan semua kekasih-kasih kami. Semua orang yang terpapar di rumah sakit maupun di rumah mereka. Tuhan berkati semua sarana pemulihan. Tuhan berkati para dokter, para nakes. Tuhan kasihani, beri kekuatan ekstra sehingga hidup mereka selalu dalam perkenaan Tuhan dan mereka boleh sembuh. Itulah permohonan kami. Pulihkan keadaan bangsa ini, sembuhkan semua orang yang kami kasihi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami meminta semua ini kepadamu Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan yang terjadi dengan cara dan waktu Tuhan. Karena kami percaya rancang indah-Mu tidak sama dengan rancang kami. Rancang indah Tuhan tidak pernah mencelakakan kami. Tapi rancangan indah Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahkan masa depan yang berpengharapan menjadi bagian orang percaya. Dalam setiap apa yang dipikirkan, dibuat, dan mau dilakukan. Dalam setiap rencana hidup, baik pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat dan bangsa ini. Kami terukan dalam tangan kasih setia Allah. Dengarkanlah doa kami dan permohonan bahkan syafaat kami yang tidak sempurna ini Bapa. Kami bawa semuanya padamu ya Kristus Tuhan pengabul doa. Yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kami segala kesalahan kami. Seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan dengan penuh kasih, kami jemput berdiri. Arahkanlah hatimu hanya kepada Allah dan pulanglah dengan damai sejahtera serta bersuka cita dan bersyukurlah selalu dalam menerima setiap berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus
kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat berkarya memasuki minggu ini dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom.